lagi. BPK temukan Pemprov DKI boroskan anggaran beli masker hingga 5,85 miliar rupiah. Ditulis oleh Syardi dari siwar.com. Wow, Pemprov DKI seolah tidak pernah kehabisan berita terkait kelebihan bayar sejumlah pengadaan alat atau proyek. Berawal dari kelebihan bayar proyek pengadaan mobil pemadam kebakaran. Kayak warteg aja, jadi pemadam kelaparan. Hehehe. Kelebihan bayarnya mencapai 6,52 miliar rupiah. Ini adalah awal mula dari semua rentetan kelebihan bayar yang terjadi. Dan perlu diketahui ini adalah temuan BPK. Dan kita tahu BPK tidak mungkin bisa menelusuri semuanya dengan detail. Jadi bisa dibayangkan apakah ada kelebihan bayar lain yang luput dari pengamatan? Dan kalaupun ada, berapa besar nilai kelebihan bayarnya? Kemudian selanjutnya ada kelebihan bayar lagi untuk proyek PLTS atap gedung sekolah senilai 1,12 miliar rupiah. Kemudian muncul lagi berita soal Pemprov DKI kelebihan bayar subsidi ke Transjakarta sebesar 415,9 miliar rupiah. Ini salah satu kelebihan bayar yang paling besar nilainya, mengerikan, hampir setengah triliun. Masa nilai sebesar itu luput begitu saja? Dan kalaupun anggaplah itu kecerobohan atau kesilapan, masa silapnya bisa sebesar itu? Dan lucunya KPK masih belum menindaklanjuti temuan BPK ini. Padahal jelas-jelas ada unsur merugikan. Kalau di daerah lain mungkin kepala daerahnya sudah ditanyai dan diproses. Tapi di ibu kota ini aman-aman saja nampaknya. Seolah tidak puas memberikan kejutan besar buat kita, baru-baru ini muncul lagi berita BPK yang kembali menemukan kelebihan pembayaran yang dilakukan Pemprov DKI di tahun 2020. Saya juga sudah tuliskan di artikel sebelumnya. Tak tanggung-tanggung ada 3 komponen, yaitu kelebihan bayar di mana pegawai yang sudah meninggal atau pensiun masih menerima gaji. Terus masalah kelebihan bayar proyek pengelolaan air limbah dan kelebihan bayar alat rapid test. Oke, dan ada lagi yang juga terungkap, yaitu kelebihan bayar untuk pengadaan masker. Hal ini disampaikan Kepala BPK DKI Pemut Aryo Wibowo lewat laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan Pemprov DKI tahun 2020. Adis kelebihan membayar pengadaan masker respirator N95 hingga 5 miliar rupiah dari pos belanja tak terduga atau BTT APBD DKI tahun 2020. Pembelian masker dilakukan pada 2 perusahaan berbeda, yaitu PT IDS dan PT ALK. Harga yang didapatkan dari tiap perusahaan juga berbeda. Dalam laporan dari BPK, Dinas Kesehatan DKI melakukan kontrak dengan PT IDS untuk pembelian masker sebanyak 3 kali dengan total 89.000 masker. Pembelian pertama 39.000 masker, harga yang ditetapkan adalah Rp70.000. Selanjutnya, pada pembelian kedua dan ketiga harganya turun menjadi Rp60.000. Sedangkan kontrak untuk pembelian respirator N95 dengan PT ALK diketahui Dinas Kesehatan DKI memesan 195.000 masker dengan harga tiap satuannya mencapai Rp90.000. BPK melakukan komunikasi dengan 2 perusahaan penyedia masker tersebut. Hasilnya diketahui ternyata PT IDS sanggup jika melakukan pengadaan masker respirator N95 sebanyak 200.000 masker karena stok barang tersedia. Sudah tahu kan masalahnya di mana? Ada harga masker yang lebih murah, tapi mereka membeli di tempat yang lebih mahal, yang kuantitasnya terbanyak pula. Padahal ini bisa dihemat dengan membeli semuanya dari PT IDS sebanyak 200.000 masker, dan sisanya bisa beli di PT ALK. Karena kebijakan ini, BPK menganggap PPK tidak cermat dalam mengelola keuangan daerah secara ekonomis, yaitu mendapatkan barang dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada tingkat harga terendah. Jika mengadakan barang yang berjenis dan berkualitas sama, seharusnya melakukan negosiasi harga minimal dengan harga barang yang sama atas harga respirator N95 lainnya yang memenuhi syarat atau bahkan lebih rendah dari pengadaan sebelumnya, katanya. Makin lama makin parah sekali, ini yang ditemukan BPK. Besok-besok entah apa lagi kelebihan bayar yang akan ditemukan. Ini belum termasuk berbagai pemborosan yang telah dilakukan Pemprov DKI. Salah satunya adalah anggaran untuk Formula E. Baru-baru ini Pemprov DKI stop pendanaan buat acara tersebut. Masalahnya uang yang diberikan pada penyelenggara apakah bisa dikembalikan? Kalau dihitung-hitung entah sudah berapa triliun anggaran yang sebenarnya bisa diselamatkan. Semua ini karena satu, tidak becus. Akarnya adalah ini, memilih pemimpin hanya karena seiman. Selesai deh. Bagaimana menurut Anda? Kena post-color syndrome, Demokrat lupa dulu juga setujui anggaran cat pesawat kepresidenan, tapi malah nyinyir. Alifur Rahman, silahkan cat hambalang warna biru. Ditulis oleh tim redaksi jurnal dari berbagai sumber.
Kabar pengecatan ulang pesawat kepresidenan menuai pro dan kontra di masyarakat. Pesawat yang awalnya berwarna biru dan putih mendadak berganti menjadi warna merah putih. Seperti diketahui, bergantinya warna pesawat kepresiden ini pun mendapat komentar sinis dari Partai Demokrat. Pegiat media sosial Alifur Rahman meminta Partai Demokrat untuk tak mengurusi pergantian warna pesawat kepresidenan. Alifur Rahman bahkan menyindir agar Partai Demokrat mengecat bangunan mangkrak Hambalang menjadi biru. Pernyataannya itu diperoleh dari terkini.id dari video berjudul "Bersihkan Warna Demokrat dari Pesawat Presiden" yang tayang di 2045 TV pada Rabu 5 Agustus 2021. Alifur Rahman mengaku heran mengapa Partai Demokrat memprotes warna pesawat kepresidenan sekarang. Pasalnya, kata Alifur Rahman, pesawat itu kini digunakan oleh Presiden Joko Widodo, bukan Susilo Bambang Yudhoyono. SBY, Demokrat gak ada hubungannya, karena ini pesawat bukan untuk mereka, katanya. Menurut Alifur Rahman, Demokrat yang memprotes pesawat kepresidenan ibaratnya seperti pemilik rumah lama yang memprotes saat pemilik rumah baru mengganti warna cat rumahnya. Pimpinan Siward itu pun menilai bahwa dulu di zaman SBY, ketika memilih warna pesawat kepresidenan berwarna biru, nampaknya itu untuk menunjukkan kekuasaan Demokrat. Jadi buat Demokrat dan SBY, AHY, EBY, atau seluruh keluarga Cikeas kalau protes dengan pengecatan warna merah ini, lalu dianggap seolah-olah ingin menghapus jejak Demokrat warna biru. Ya, anggap saja iya, ujarnya lalu tertawa. Alifur Rahman lantas mengungkit soal proyek pembangunan Wisma Atlet Hambalang yang kini mangkrak karena tersandung kasus korupsi di zaman SBY. Dan kalian tersinggung dan merasa dizalimi, ya udah kalau mau ngecat juga, silahkan cat Hambalang. Hambalang itu cat warna biru. Silahkan, kata Alifur Rahman. Kasih bendera Partai Demokrat, karena itu kan memang mahakarya kalian gitu. Silahkan, tapi jangan ngurusin pesawat kepresidenan karena itu bukan milik Demokrat. Tambahnya diselingi tertawa. Sementara itu fakta mengejutkan justru terbongkar dari politikus PDI Perjuangan Arteria Dahlan. Ia mengatakan pembahasan anggaran pengecatan pesawat kepresidenan sudah diketok pada 2019. Ia mengatakan Demokrat juga ikut dalam pengesahan itu. Aneh saja kalau sekarang ada anggota DPR atau parpol di DPR yang mengkritiknya. Lah dulu saat dibahas kenapa tak ditolak? Bahkan mereka tidak ada yang mempermasalahkan sedikit pun kala itu, kata Arteria pada Rabu 4 Agustus 2021. Sebelumnya, Partai Demokrat mengkritik pengecatan pesawat kepresidenan dari biru menjadi merah putih. Juru bicara Partai Demokrat Herzaki Mahendra Putra menilai pemerintah tidak memiliki prioritas sehingga melakukan proyek cat ulang yang memakan biaya hingga 2 miliar tersebut. Arteria menilai ada sindrom setelah berkuasa yang dialami oleh Partai Berlambang Bintang Mersi itu. Jangan sampai publik terbawa permintaan politik pihak-pihak yang merasa post-color syndrome yang merupakan plesetan dari post-power syndrome, kata Arteria. Arteria menilai tidak ada yang salah dari pengecatan ini lantaran menyesuaikan dengan warna bendera Indonesia. Menurut Arteria, warna biru pesawat kepresidenan itu seharusnya dipermasalahkan sejak era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Padahal, kata dia, sejak dulu memungkinkan saja memesan warna merah putih. Tapi kan kami beradab dan berpikir positif saja, kata Arteria. Arteria menilai masyarakat perlu waspada agar tidak terjerat dengan logika yang dibangun pihak tertentu yang tidak bisa menerima warna bendera partainya lagi identik dengan warna pesawat kepresidenan yang lama. Ia berujar justru warna pesawat kepresidenan merah putih saat ini adalah perwujudan simbol negara sesuai warna bendera nasional Indonesia. Mari berhati-hati dengan yang post-power syndrome. Mungkin saja ini nanti jadinya post-color syndrome hanya karena tidak bisa menerima bahwa warna pesawat kepresidenan tidak lagi sama dengan warna bendera partainya, kata Arteria Dahlan. Bagaimana menurut Anda? Sering ditipu hoax, kok bisa jadi presiden? 10 tahun pula. Amit-amit. Ditulis oleh Argo dari siward.com. Saat SBY dulu menjabat sebagai presiden selama 2 periode berturut-turut, Presiden SBY pernah kena tipu berkali-kali gegara hoax. Pertama, pada tahun 2008, yang silam tersiarlah berita di jagat maya bahwa ada sebuah penemuan yang spektakuler. Penemuan tersebut adalah penemuan air yang bisa dijadikan bensin dan dinamakan Blue Energy. Sang penemu Blue Energy ini bernama Djoko Suprapto. Kepincut dengan penemuan yang bisa mengharumkan nama Indonesia di mata dunia, maka Presiden SBY pun memanggil Djoko Suprapto untuk menghadapnya, guna mempresentasikan temuannya itu. Maka datanglah Djoko Suprapto menghadap Presiden SBY. Ia lalu mempresentasikan penemuannya yang bisa merubah air menjadi bensin itu dengan terstruktur, rapih dan sistematis. Setelah mendengar paparan yang mantap dari si Djoko Suprapto itu, maka dikucurkanlah anggaran negara sebesar 10 miliar rupiah
untuk segera melakukan penelitian dan pengembangan temuan Blue Energy itu. Tak tanggung-tanggung, SBY juga memerintahkan untuk membangun pabrik Blue Energy tersebut. Lokasinya hanya berjarak sekitar 2 km dari kediaman SBY di Cikeas. Namun apa yang terjadi? Boro-boro air dirubah menjadi bensin seperti di zaman Yesus yang melakukan mukjizat merubah air menjadi anggur dalam suatu pesta pernikahan. Yang terjadi justru sebaliknya. Sang penipu Joko Suprapto itu kabur dan menghilang. SBY pun melongo. Hasratnya untuk menjadikan Indonesia sebagai negara pertama di dunia yang mampu mengubah air menjadi bensin pun hilang lenyap dihembus angin malam Cikeas yang mencekam. Apes memang, tapi ya begitulah kura-kura kualitas mantan yang pernah dimiliki Indonesia dulu itu. Kedua, setiap manusia di dunia ini pasti akan menjadikan pengalaman pahit di masa lalu menjadi pelajaran di kemudian hari. Namun entah mengapa, ini tidak berlaku bagi SBY. Lagi-lagi SBY kena tipu dengan hoax yang lebih parah dari hoax sebelumnya. Hoax itu dihembuskan oleh si Raja Kondom Bergerigi, Andi Arief. Andi Arief membisiki SBY bahwa ada satu gunung yang bernama situs Gunung Padang. Gunung tersebut dikabarkan memiliki kandungan emas yang tersimpan di kuil peninggalan peradaban Tatar Sunda kira-kira sekitar 10.900 tahun yang lalu. Maka dengan semangat yang menggebu-gebu, SBY memerintahkan untuk meledakkan gunung yang tidak tahu menahu ada apakah gerangan kok tiba-tiba dirinya dibom. Hasilnya bisa ditebak, alih-alih menemukan emas jutaan ton di dalam perut situs Gunung Padang yang apes itu, yang ada justru serpihan batu dan pasir gunung yang porak-poranda hancur berantakan berhamburan ke sana kemari akibat dihajar ledakan bom yang maha dahsyat. Namun, karena ini menyangkut persoalan emas, SBY masih merasa belum puas. SBY lalu membentuk tim peneliti dan menugaskan mereka untuk menggali perut bumi di bawah gunung yang telah hancur porak-poranda akibat dihajar ledakan bom itu. Hasilnya pun lagi-lagi nihil, tidak satupun kandungan emas yang ditemukan di perut bumi situs Gunung Padang yang gelap gulita. Gunung Padang ternyata hanyalah gunung biasa seperti gunung-gunung lainnya. Namun akibat termakan hoax soal emas, SBY pun menghambur-hamburkan uang negara lantaran kena tipu mentah-mentah dari si Raja Kondom Bergerigi Andi Arief itu. Ketiga, dua hoax di atas tidak membuat SBY jera. Lagi-lagi SBY termakan hoax lainnya, yaitu hoax soal padi Supertoy yang katanya bisa menghasilkan 15 ton per hektar dari hasil panen normal yang hanya 3-4 ton per hektar. Lantaran termakan hoax, akibatnya fatal. SBY memerintahkan para petani harus menanamkan padi Supertoy itu. Namun, apalah cur, setelah padi Supertoy itu dipanen, justru hasilnya di bawah hasil normal yang 3-4 ton per hektar itu. Tak ayal lagi, para petani di Purworejo pun ngamuk berat dan melakukan aksi unjuk rasa besar-besaran di Jakarta. Mereka tidak terima kena tipu mentah-mentah, soalnya rugi bandar. Keempat, ketiga hoax di atas masih belum membuat SBY jera. Lagi-lagi The President of Republik Indonesia itu kena tipu mentah-mentah dengan hoax lainnya. Hoax berikutnya yang termakan mentah-mentah oleh SBY adalah hoax terkait pupuk nutrisi Saputra. Tersiar kabar yang santer bahwa pupuk tersebut yang ditemukan oleh Umar Hasan Saputra itu mampu menyuburkan tanah sehingga bisa menghasilkan panen yang melimpah ruah dibandingkan menggunakan pupuk jenis biasa. SBY pun terpukau. SBY lalu mengundang si Umar Hasan Saputra itu untuk melakukan paparan presentasinya di hadapan para menteri dan jajaran gubernur lainnya. Setelah mendengarkan paparan Umar Hasan Saputra yang mantap surantap itu, SBY lalu memerintahkan semua petani untuk menggunakan pupuk nutrisi Saputra. Namun, untungnya Badan Litbang Pertanian jeli dan merasa curiga. Mereka lalu melakukan sejumlah penelitian dan uji coba terkait pupuk nutrisi Saputra itu. Hasilnya bisa ditebak. Ternyata pupuk nutrisi Saputra itu justru merusak tanaman karena hanya mengandung satu unsur saja dari 26 unsur yang wajib ada dalam pupuk. Lagi-lagi SBY kena tipu gegara hoax untuk yang kesekian kalinya. Tapi ya, begitulah kura-kura kualitas si mantan. Sering kena tipu hoax, kok bisa ya jadi presiden? 10 tahun pula, amit-amit. Kura-kura begitu, bagaimana menurut Anda?